Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini ada yang tidak berangkat anak-anak? Siapa ya? Diva. Nah, hari ini udah pada siap belajar Pak? Apa belum? Sudah. Nah, ada yang masih ingat kita minggu kemarin belajar apa? Ya, minggu kemarin kita belajar tentang puasa. Nah, dengan puasa kita belajar yaitu melatih diri dengan sabar dan dapat mengendalikan diri. Nah, hari ini kita belajar mengenai hari akhir. Nah, ada yang tahu hari akhir itu rukun iman yang keberapa? Iya, rukun iman yang ke-5. Nah, dengan hari akhir kita dapat belajar dan dapat percaya bahwa hari itu akan ada. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda kiamat, yaitu kiamat besar dan kiamat kecil. Nah, ada yang tahu apa itu hari akhir? Iya, betul. Nah, hari akhir itu sama kayak hari kiamat. Karena saat hari kiamat itu terjadinya kehancuran seluruh muka bumi dan alam semesta serta semua isinya. Jadi tidak ada satupun makhluk yang tersisa dan semuanya akan hancur, termasuk bumi yang kita tempati. Nah, yang kedua ada jenis hari kiamat. Nah, jenis hari kiamat itu ada 2. Yang pertama ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro itu kiamat yang kecil. Mengapa kiamat yang kecil? Karena kiamat sugro hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Nah, yang kedua yaitu kiamat kubro, yaitu kiamat besar, yaitu sama kayak hancurnya seluruh muka bumi, seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, yang kedua ada peristiwa dan tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Nah, di sini ada yang tahu kiamat sugro tanda-tandanya apa saja? Iya, betul. Betul. Munculnya banyak fitnah dan nabi palsu. Nah, yang kedua ada tanda-tanda kiamat kubro, yaitu munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, dan matahari terbit dari sebelah barat, dan masih banyak lagi. Nah, terus ada rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yang pertama yaitu Yaumul Barzah atau alam kubur yang menjadi batas antara dunia dan akhirat. Nah, yang kedua ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Ya, dan yang ketiga Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Yang keempat yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia dan selama hidup di dunia. Dan yang kelima ada hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia, yaitu Yaumul Mizan. Terus selanjutnya ada Yaumul Jaza, yaitu hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Dan yang terakhir ada surga dan neraka, yaitu bagi orang yang beramal baik akan masuk surga dan sebaliknya bagi amal yang beramal buruk akan masuk neraka. Nah, hikmah mempelajari hari akhir yang pertama yaitu menjadikan manusia rajin dan taat beribadah.
Yang kedua, mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Dan yang ketiga, mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati. Nah, mungkin itu saja yang bakal Ibu jelaskan. Di sini ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, Mbak Suro, silahkan. apa saja upaya yang bisa kita lakukan sebagai wujud iman kepada Allah? Ya, upaya yang harus kita lakukan yaitu kita harus percaya bahwa ada surga dan neraka. Yang kedua, kita harus rajin beribadah. Terus banyak-banyak beramal soleh, sering berdoa kepada Allah. Dan yang terakhir ada, kita tuh harus percaya dunia itu hanya sementara. Nah, di sini mungkin itu saja ya. Ada yang bisa menyimpulkan kita belajar apa saja hari ini? Iya, betul. Tanda-tandanya. Hikmah. Terus ada berapa jenis? Ada 2, apa saja? Kiamat sugro itu kiamat yang seperti apa? Kecil. Iya, betul. Kiamat kubro? Iya, ada yang tahu rangkaian peristiwanya ada apa saja? Iya, betul. Betul. Iya, betul. Terus jasa dan surga dan neraka. Nah, mungkin itu saja ya. Ibu akan memberikan tugas buka buku paket halaman 27 dan minggu depan dikumpulkan. Oke, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rosa, kisin di, ah, lah, mungkin bisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Masih ingat ketika saya tanyakan gimana kabarnya, gerakannya masih ingat? Lupa gerakannya. Bangsat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatan li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Ya, kalau Bapak tanyakan gimana kabar anak-anak, nanti anak-anak jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke? Ya, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, seperti biasa, ada yang masih ingat di minggu kemarin, pertemuan kemarin itu kita belajar apa? Oke, Idul Adha, Hari Raya Kurban. Nah, hari ini kita itu akan belajar Hari Raya Idul Fitri.
Ada yang tahu hari raya Idul Fitri itu kapan? Besok, oke. Hari raya Idul Fitri itu di bulan Syawal, tepatnya di tanggal 1. Nah, hari raya Idul Fitri itu diperingati itu pasca setelah kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Nah, pasca itu awal di bulan Syawal itu kita peringati sebagai hari raya Idul Fitri. Kenapa kita peringati hari itu? Karena itu tuh sebagai simbol kemenangan kita, simbol perayaan kebesaran di hari itu. Nah, terus ada yang tahu nggak apa yang sunah-sunah apa aja yang bisa kita lakukan di hari raya Idul Fitri? Ada yang sudah baca LKS belum? Belum ya? Ya, sunah-sunah di hari raya Idul Fitri itu ada salah satunya sholat Id. Betul. Sholat Id, terus ada silaturahmi, terus zakat fitrah dan sebagainya. Nah, di sini Bapak akan menayangkan gimana tata cara sholat Idul Fitri. Pancen orangnya mbok. Ya, seperti itu ya anak-anak terkait tata cara sholat Idul Fitri. Nah, Bapak ingin membagi itu ya, bagi teman-teman semua di setiap kelompoknya itu mendapatkan satu materi. Bapak ingin membagi menjadi 4 kelompok. Bla 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 bla. Nah, seperti itu anak-anak pembelajaran kita hari ini, bahwasanya kita perlu ingat kembali di hari ini itu kita belajar terkait sholat Idul Fitri, bukan terkait hari raya Idul Fitri. Apa itu hari raya Idul Fitri? Untuk mengingat kembali, hari raya Idul Fitri itu peringatan hari besar umat Islam yang ada 2 di setiap tahunnya. Nah, hari raya Idul Fitri itu kita lakukan pasca Ramadan, pasca kita melakukan puasa Ramadan. Seperti itu anak-anak, mungkin pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai jam ini saja. Seperti itu anak-anak, mungkin bisa bersiap terlebih dahulu untuk itu ya, beres-beres untuk kita pulang ya, karena jam Bapak adalah jam terakhir. Bisa anak-anak bisa beres-beres terlebih dahulu. Ketua kelas bisa menyiapkan teman-temannya. Oke. Ya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya 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 iya. Lah malah kayak dia sih lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Pada siap belajar kan? Siap? Siap. Nah, jadi kalau udah siap, Bapak langsung mulai aja ya pelajarannya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Bapak mau ngasih tahu kalau sekarang kita akan belajar materi tentang indahnya beragama secara moderat. Nah, sebelum dimulai kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, terus sebelum Bapak mulai, Bapak mau bertanya, ada yang tahu nggak apa bedanya agama sama beragama? Ada yang tahu nggak? Jadi agama itu adalah keyakinan atau sesuatu yang dianut. Nah, sedangkan beragama adalah kita menjalankan sesuatu atau keyakinan tersebut. Nah, jadi bentar. Nah, beragama. Nah, selanjutnya beragama secara moderat. Jadi, beragama secara moderat itu artinya apa ya? Kayak kan agama itu ada banyak. Nah, jadi kita beragama itu harus saling seimbang. Jadi, kita punya agama sendiri, teman kita juga punya agama sendiri. Nah, maksudnya itu kita nggak berlebihan sama atau fanatik sama agama sendiri, yang nanti malah timbulnya menjelek-jelekan teman yang lain. Nah, jadi apa ya, kita nggak fanatik ke agama mereka, kita juga nggak fanatik ke agama kita sendiri. Jadi kita saling toleransi lah tentang agama kita dengan agama orang yang lain. Nah, terus contoh moderasi beragama. Kayak misal, kayak agama kan punya hari raya masing-masing. Nah, jadi hari rayanya agama yang lain, kita harus saling menghormati. Misal dia sedang menjalankan acara agamanya sendiri, ya kita hormatilah. Jangan kita ganggu atau jangan kita usik, karena mentang-mentang agama kita lebih banyak, ya mayoritas itu agama kita. Nah, terus selanjutnya, nih di situ kan ada gambar. Nah, nanti Pak Guru minta kalian identifikasikan tentang gambar tersebut, ya. Coba Pak Guru kasih waktu 2 menit buat kalian, ya. Oh iya, waktunya habis. Ayo, siapa yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin siapa? Baranda? Baranda mau jelasin? Itu menggambarkan bangsa yang toleran, walaupun beda sukunya, tapi tetap saling menghargai dan menghormati. Bagus, tepuk tangan dulu buat Baranda. Nah, terus ya, sudah ya. Jadi kurang lebih pertemuan kita kali ini seperti itu ya anak-anak. Maksudnya pelajaran yang bisa Bapak kasih kepada kalian. Nah, terus sebelumnya untuk pertemuan berikutnya nanti kita UTS ya. Nanti kalian siap-siap belajar tentang materi yang bakal Pak Guru kasih. Nah, udah ya, cukup ya pelajaran dari Pak Guru. Pak Guru cukupin hari ini. Nah, sebelum selesai, Pak Guru mau bertanya sama kalian. Gimana perasaan kalian saat ikut pembelajaran bersama Pak Guru? Seru? Seru. Alhamdulillah, seru. Nah, jadi anak-anak kurang lebih ya seperti itu pertemuannya ya. Jadi kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Pak Guru tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, kalian astagfirullah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang zakat. Kemudian pada hari ini Ibu akan membahas tentang sifat-sifat wajib Allah. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu pengertian sifat wajib Allah? Belum? Oke, kalau belum, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian sifat wajib Allah dan apa saja sifat-sifat wajib Allah. Baik, sifat-sifat wajib Allah merupakan sifat yang harus dimiliki oleh Allah SWT sebagai kesempurnaan baginya. Menurut para ulama, sifat wajib bagi Allah itu terdiri 20 sifat, yang mana 20 sifat tersebut itu digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang terakhir sifat ma'nawiyah. Yang pertama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah, yaitu ada satu sifat yaitu sifat wujud. Yang kedua ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat yang ada 5, yaitu sifat ada sifat hidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan yang terakhir ada wahdaniyah. Kemudian yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7, yaitu sifat kudrat, irodat, ilmun, hayan, sama, yaitu yang terakhir basor, terus kalam. Kemudian yang terakhir sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini sifat yang berkaitan dengan sifat ma'ani, yaitu ada 7, yaitu sifat qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, kemudian yang terakhir mutakaliman. Oke, di sini pembelajaran yang terakhir itu tentang manfaat. Manfaat mengimani sifat-sifat wajib Allah. Ibu ingin bertanya kepada kalian, manfaat sifat-sifat wajib Allah itu apa saja? Ibu ingin Mbak Vivi yang menjawab, silahkan Mbak Vivi. Yang pertama ada menambah keimanan dan ketakwaan. Yang kedua meningkatkan rasa syukur. Yang ketiga menumbuhkan rasa tawakal. Yang keempat mencegah perbuatan maksiat. Dan yang terakhir menumbuhkan rasa cinta dan takut kepada Allah. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Vivi. Baik, di sini Ibu akan membagi 2 kelompok, yang mana nanti Ibu membagikan potongan kertas. Nanti setiap kelompok perwakilan saja untuk menempelkan di bagian kertas yang sudah Ibu kasih. Ya, ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Ibu kasih waktu 1 menit dari sekarang ya anak-anak. Oke, udah selesai diskusinya? Oke, silahkan untuk kelompok 1 bahan diskusinya bisa ditaruh ke depan. Oke, kemudian untuk kelompok 2, silahkan maju ke depan.
Oke, baik. Setelah kalian berdiskusi, Ibu ingin bertanya, apakah kalian bisa memahami apa yang Ibu bahas? Bisa, Bu. Oke, jika bisa, mungkin Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Kalian ketika di kelas itu harus jaga keterampilan, jaga kebersihan, jaga tempat duduk kalian ya. Agar apa? Agar pembelajaran di dalam kelas itu tetap nyaman. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Ibu cukupkan. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian bilangnya pagi, pagi, luar biasa. Siap? Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, luar biasa. Iya, hari ini berangkat semua? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Ya kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bab tentang sikap amanah. Sebelumnya kita kan udah belajar bab tentang sikap jujur. Sekarang kita akan belajar bab tentang sikap amanah. Di sini ada yang tahu apa itu amanah? Amanah itu dapat dipercaya. Iya, sebelumnya di sini udah ada yang pernah dapat amanah dari orang tua atau dari guru teman? Udah ada? Iya, jadi contoh amanah itu ada banyak ya. Salah satunya contoh amanah di lingkungan. Misalnya nih, kita nemuin barang, maka kita harus mengembalikan barang tersebut. Misalnya kita dipercayai untuk jadi sekretaris di kelas, berarti kita harus melaksanakan hal tersebut. Karena amanah itu dapat dipercaya, menepati janji, dan bertanggung jawab. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita bisa bersiap-siap dulu. Kalau ada sampah tolong dibuang. Bukunya cukup buku tulis yang hari ini dan buku LKS pembelajaran kita hari ini. Oke, udah siap semua? Sekarang kita tepuk fokus, masih ingat tepuk fokus gimana? Kita tepuk fokus dulu ya. Gini, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Gitu ya. Ya, kita ulang lagi. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, oke. Sekarang perhatikan video ya. Lagi main game nih, bentar ya. Bentar aja, Bu. Udah, nih ya. Ya. Oke, jadi video tadi itu merupakan video contoh dari amanah ya. Nah, sampai sini kalian udah ada pandangan apa itu amanah, bagaimana amanah?
Sudah. Oke, bagus. Sekarang Ibu mau bagi kelompok. Karena kalian ada ganjil, Ibu bagi kalian ada yang 5 dan ada yang 6. Ini tolong dikerjakan ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 1 menit. Oke, udah selesai semua? Silakan kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan. Ya, bagus. Silakan. Silakan duduk kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, ada yang mau tanya nggak untuk kelompok 1? Oke. Kelompok 2 silakan. Berdiri di situ nggak apa-apa. Ya, bagus. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, kalian udah bagus ya presentasinya dan jawaban kalian udah bener semua. Sekarang kita tepuk tangan buat kita semua. Hore. Ya, bagus sekali. Nah, mungkin cukup sekian ya dari Ibu. Coba sekarang kita simpulin bareng-bareng apa aja tadi. Jadi tadi kita udah mempelajari makna dari amanah. Terus kita udah mempelajari pentingnya amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita udah mengidentifikasikan contoh-contohnya. Juga Ibu minta tolong kalian implementasikan juga ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tadi udah mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian tadi juga udah menerapkan dalam tugas kalian juga. Oke, Ibu kasih tugas buat kalian. Tolong besok kalian kerjakan, kalian buat contoh amanah dan kalian terapkan untuk kalian 3 hari ke depan. Ya, nanti kalian bikin 3 aja, kalian pikirkan contohnya, tapi nanti harus diterapkan. Paham? Iya, oke, udah sekarang kita siap-siap pulang, siap-siap. Masukkan semua barang-barangnya, jangan meninggalkan sampah ya. Ya, alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Dan alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah mencapai tujuan pembelajaran kita. Yang tadi yang Ibu sampaikan, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa pulang mulai. Berdoa selesai, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, hari ini adakah yang tidak masuk di dalam pembelajaran? Tidak ya, berangkat semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Oke. Hari ini kita akan membahas tentang toleransi dan moderasi beragama. Nah, sebelumnya anak-anak sudah pada tahu belum apa itu toleransi dan moderasi beragama? Belum ya? Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, toleransi yang pertama, toleransi adalah sikap saling menghormati, menghargai, dan membiarkan orang lain menjalankan keyakinan dan ibadah sesuai dengan agamanya. Jadi yang dimaksud dengan toleransi kita di sini adalah sikap kita untuk menghargai dan menghormati segala bentuk ketidaksamaan ataupun perbedaan yang ada di lingkungan kita. Seperti keyakinan, pendapat,
agama dan juga lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada moderasi beragama. Moderasi beragama adalah memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Menghindari ekstremisme dan sikap intoleran. Jadi, yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah kita menempatkan diri kita dalam hal keagamaan itu pada jalan tengah. Jadi kita tidak menyalahkan agama lain ataupun membeda-bedakan agama kita dengan agama lain sehingga nanti hal tersebut akan menyebabkan sikap intoleran. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dituliskan yang artinya, dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi jelas ya disampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya kita sebagai umat Islam itu menjadi umat tengah ataupun umat adil. Kita tidak boleh menjustifikasi ataupun berlebihan dalam beragama. Kita boleh meyakini bahwa agama kita itu benar, tapi tidak boleh menjadikan hal tersebut sebagai alasan kita menyalahkan atau memburukkan agama orang lain. Selanjutnya ada korelasi, toleransi, dan moderasi beragama. Jadi antara toleransi dan moderasi beragama itu ada keterkaitan, yang dimana moderasi beragama menekankan keseimbangan dan sikap yang tidak ekstrim dalam beragama, kemudian akan menjadi dasar terciptanya toleransi. Jadi ketika kita mengamalkan sikap moderasi beragama atau kita menghargai adanya agama lain, kita menghormati ketika orang lain sedang beribadah, itu akan menimbulkan sikap toleran. Jadi cikal bakalnya sikap toleran itu ada pada kita menghormati agama lain, baik itu kepercayaan mereka ataupun hal-hal yang terkait dengan agama mereka. Dan yang terakhir ada hikmah, toleransi, dan moderasi beragama. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Ketika kita sudah menerapkan toleransi dan juga moderasi beragama, maka hidup kita akan menjadi lebih rukun. Jadi kita tidak ada ketersinggungan antara agama kita dengan agama yang lain. Terus ada menghargai perbedaan, meningkatkan kerukunan. Jadi ketika kita sudah mengimplementasikan toleransi dan moderasi beragama, kita itu sadar akan pentingnya menghargai sebuah perbedaan. Karena ketika kita tidak menghargai perbedaan, maka yang muncul adalah hal-hal negatif yang akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas hidup. Nah, ketika kita sudah rukun, sudah tidak ada permasalahan dalam hidup kita, maka hidup kita itu akan terasa lebih damai dan tidak ada masalah yang berarti. Oke, dari sini Ibu simpulkan ya bahwasanya kita sebagai umat Islam itu harus menyikapi toleransi dan moderasi beragama. Nah, untuk apa sih kita menyikapi toleransi dan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari supaya kita itu hidupnya lebih damai. Kita menghargai atau mempelajari perbedaan yang ada sehingga kita itu bisa mendapatkan hal-hal baru dari sebuah perbedaan. Nah, oke, dari sini ada yang ingin bertanya? Ayo Mbak Aul. Saya Bu, kenapa toleransi beragama itu penting Bu? Oke, jadi kenapa toleransi beragama itu penting? Supaya kita itu ketika kita hidup berdampingan dengan agama lain, kita tidak saling menjustifikasi sehingga ketika hal tersebut terjadi maka kita tidak akan menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain sehingga itu akan menjadi ketenangan bagi kita hidup di masyarakat. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ayo, Aul, silakan. Jadi toleransi
Toleransi beragama itu bukan berarti menghilangkan atau mengabaikan perbedaan, melainkan tentang menerima dan menghormati perbedaan tersebut. Gitu, Bu. Oke, kita beri aplaus dulu buat Baul. Oke, sekian dari Ibu. Banyak salah dan kurangnya Ibu mohon maaf. Nanti terkait tugas, kalian Ibu share tugasnya itu untuk membuat clipping ya. Jadi nanti kalian mengambil contoh kasus di koran dan kalian tempelkan. Nanti di belakang koran itu kalian cantumkan pendapat kalian tentang kasus yang kalian ambil dari koran tersebut. Mungkin sekian dari Ibu. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai makanan halal dan haram. Tapi sebelum itu, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Jadi hari ini masuk semua tidak anak-anak? Masuk. Oh ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Ya, baik, terima kasih. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai makanan halal dan haram. Jadi nanti Pak Guru akan menjelaskan pengertian mengenai makanan halal dan haram, kemudian menyebutkan contoh makanan halal dan haram, kemudian mengklasifikasikan makanan berdasarkan ketentuan syariat dan menumbuhkan sikap hati-hati kalian dalam memilih makanan. Ya, jadi makanan halal itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi yang pertama itu ada makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Kemudian yang kedua adalah memenuhi syariat dan ketentuan dalam Islam. Kemudian yang ketiga tidak mengandung bahan haram dan thayyib atau baik. Kemudian yang selanjutnya pengertian makanan haram. Apa sih pengertian makanan haram itu? Yaitu ya, betul. Dan dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian bisa haram karena zatnya, kemudian cara memperolehnya atau cara mengolahnya. Kemudian di sini ada dalil Al-Quran tentang makanan halal dan haram, yaitu dari Quran surat Al-Baqarah yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Ya, kemudian di sini ada contoh makanan halal. Yang pertama itu ada sapi atau daging sapi. Kemudian yang kedua ada ayam atau daging ayam. Kemudian yang ketiga ada kambing atau daging kambing. Kemudian yang keempat ada ikan ya atau ikan, dan lain sebagainya ya, ada banyak lagi, ada buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian
ada contoh makanan haram. Yang pertama itu ada babi, ya. Kemudian yang kedua ada bukan minuman keras, tapi di sini bukan maksudnya itu es batu ya. Mungkin dari kalian sudah mengerti apa itu minuman keras, ya. Ya, kemudian di sini cara memastikan kehalalan makanan. Yang pertama itu ada memeriksa label halal dari MUI atau lembaga resmi. Kemudian yang kedua itu membaca komposisi pada bahan kemasan. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari bahan syubhat atau meragukan. Kemudian yang keempat memastikan proses pengolahan sesuai syariat. Jadi sebelum kalian itu memakan makanan atau membeli itu alangkah baiknya kalian mengecek dulu ya, ada label halal, kemudian membaca komposisinya. Takutnya nanti kan komposisinya ada yang dari tadi makanan yang diharamkan. Ya, kemudian jadi mengonsumsi makanan halal adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian makanan haram itu harus dihindari untuk menjaga iman dan kesehatan. Kemudian hati-hati dalam memilih makanan adalah bagian dari ibadah. Kemudian di sini Pak Guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk mengerjakan soal. Jadi di sini ada 10 soal. Silahkan untuk dikerjakan dan didiskusikan ya. Ya, Bapak beri kalian waktu 1 menit untuk diskusi kelompok. Nanti untuk silahkan untuk perwakilan 1 kelompok untuk mempresentasikannya di depan. Ya, sudah belum anak-anak? Ada kesusahan nggak kelompok 1? Aman ya? Untuk kelompok 2 ada kesusahan? Enggak, Pak. Oke. Ya, silahkan untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan untuk presentasi. Ya, untuk membacakan 1 sampai 5 ya tadi. Ya, silahkan. Ya, ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, kemudian untuk kelompok 2 silahkan untuk maju untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi intinya kita dalam memilih makanan itu harus lebih teliti lagi ya. Harus lebih teliti dalam melihat label halal, kemudian dalam melihat apa dari apa sih terbuat makanan ini gitu, komposisinya itu dari apa gitu. Jadi kita itu harus paham dalam memilih makanan tersebut, lebih hati-hati lagi ya anak-anak. Ya, jadi mungkin sekian saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Oke, alhamdulillah. Semoga kalian tetap seperti ini ya, berangkat terus, selalu sehat dan diberi semangat terus ya. Oke, di materi kemarin kita sudah membahas tentang husnuzon dan beramal soleh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ruqsah. Tujuan kita mempelajari ruqsah yaitu agar kita tahu apa itu makna ruqsah dan mengidentifikasi ruqsah dalam ibadah sholat serta puasa. Di sini ada yang tahu apa itu ruqsah? Iya, ruqsah itu merupakan keringanan atau dispensasi dari aturan-aturan syariat Islam yang biasanya diterapkan dalam situasi tertentu. Oke, lanjut. Contoh ruqsah. Yang pertama, contoh ruqsah dalam puasa. Orang yang sakit atau berpergian jauh dapat memilih untuk tidak berpuasa dan menggantinya di lain waktu. Yang kedua, dalam sholat. Orang yang sakit atau memiliki keterbatasan fisik dapat melakukan sholat dengan cara yang disesuaikan dengan kondisinya. Contoh ruqsah dalam puasa. Yang pertama, berbuka ketika sakit. Orang yang sedang sakit boleh berbuka dan mengganti puasa di lain waktu. Lalu yang kedua, ruqsah dalam sholat. Kita diperbolehkan menjamak sholat, misal sholat zuhur dikerjakan di waktu asar ketika kita berpergian jauh. Oke. Sampai sini, apa yang kalian dapat ambil dari materi tadi? Iya, monggo Mbak Nanda. Pengertian ruqsah itu apa? Ruqsah itu keringanan, Bu. Iya, contohnya Mbak Bekti? Ketika sholat, puasa. Iya, oke. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ibu beri waktu kalian 1 menit untuk mengerjakan soal yang Ibu bagikan. Ya, monggo dikerjakan. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak, Ibu. Ya, bagus. Kelompok 2 ada kesulitan? Oke, sudah selesai? Ya, monggo. Salah satu perwakilan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok 2. Udah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, hikmah dari ruqsah yaitu yang pertama agar kita bisa selalu mengerjakan ibadah saat kita susah, saat dalam kesulitan, gitu ya. Lalu yang kedua, itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang dari Allah. Oke. Ibu berikan tugas, ini untuk dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan secara berkelompok, dikumpulkan kepada minggu berikutnya di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu memohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata, bersikap, atau yang lain-lainnya. Cukup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hari ini berangkat semua ya? Ya, oke. Minggu kemarin ada yang masih ingat belajar tentang apa? Tentang sholat dan zikir. Ya, sholat dan zikir itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Kedua. Oke, terus sekarang Ibu mau tanya, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab, dan seterusnya. Ya, untuk hari ini kita mau belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Ibu mau tanya, Allah itu menciptakan manusia dan makhluk gaib lainnya. Contoh dari makhluk gaib yang Allah ciptakan itu apa aja? Malaikat, jin, dan ya. Nah, sekarang Ibu mau menayangkan video. Anak-anak silakan ditonton dan dicermati ya. Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi seseorang tersebut itu selalu berbuat baik, maka akan siapa yang selain manusia yang melihat, maka siapa yang melihat dan siapa yang mencatat? Malaikat yang mencatat dan yang melihat Allah. Malaikat itu ada berapa yang wajib kita imani? 10. Siapa aja? Jibril, Mikail, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, hikmah dari mengimani malaikat itu akan menambah keimanan dan ketakwaan kita. Dan seseorang tersebut akan lebih berhati-hati dalam ucapannya. Karena ada malaikat Raqib dan malaikat Atid yang akan mencatat perbuatan kita. Ya, sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang sini kelompok 1 dan yang sebelah kiri kelompok 2. Masing-masing 5 anak. Lalu kalian boleh maju satu-satu untuk mengisi soal yang ada di depan. Maju. Berhubung nggak bisa ditempel, jadi Ibu yang pegang. Cepetan maju, coy. Etok. Ya, sudah selesai ya. Untuk kelompok 1, ini ada 5 soal, masing-masing soal itu Ibu kasih 20 poin. Untuk kelompok 1 betul semua, jadi poinnya mendapat 100 poin. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, begitupun juga kelompok 2 mendapatkan skor 100 juga. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini tadi apa aja? Malaikat itu ada 10 yang wajib kita imani. Siapa aja? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan sebelum nanti anak-anak pulang, dirapihkan terlebih dahulu tempat duduknya. Terus yang ada sampahnya nanti bisa dibawa pulang untuk dibuang ke tempatnya ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah ya. Gimana kabarnya nih anak-anak? Oke, kelihatannya masih pada semangat banget ya. Nah, ada yang tahu nggak sih kalau kita hari ini mau ngapain? Belajar. Hari ini sebenarnya kita itu mau penilaian karena pertemuan kemarin itu kita sudah membahas tentang zakat. Nah, sebelum langsung ke penilaian, Pak Guru mau mengulas dulu tentang materi zakat. Ada yang tahu zakat itu apa? Zakat itu adalah iya, betul. Terus zakat itu rukun Islam yang keberapa ya? Ketiga. Nah, terus untuk jenis-jenis zakat itu yang pertama ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri. Terus zakat mal itu kayak mengeluarkan sebagian harta kita. Terus syarat wajib zakat ada berapa? 4 ya. Yang pertama itu ada Islam, terus mencapai nisab, merdeka, dan mencapai haul. Terus untuk penerima zakat itu ada fakir, miskin, amil, mualaf, rikob, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Terus jadi untuk hikmah berzakat itu kayak saling berbagi lah ya. Nah, mungkin cukup itu saja materi yang diulas hari ini. Nah, di sini Pak Guru mau membagikan soal untuk nanti kalian dikumpulkan. Nah, Pak Guru kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Oke, kelihatannya udah pada selesai ya. Oke, kumpulkan lagi. Nah, terus nanti Pak Guru mau minta beberapa anak untuk mengulas materi tentang hari ini dengan permainan ya. Nah, Pak Guru mungkin, nah jadi di sini tuh ada beberapa kata dari jawaban soal yang nanti Bapak bacakan. Nah, untuk soal yang pertama itu jenis zakat yang dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Kira-kira itu jenis zakat yang dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri itu zakat apa? Zakat fitrah. Oke, Pak Guru mau minta satu anak maju buat coret apa namanya? Buat menandai jawabannya ada di kertas ini. Maju. Oke, terima kasih ya. Nah, terus satu lagi ya. Terus zakat fitrah biasanya dibayar zakat fitrah itu biasanya dibayarkan pada bulan Ramadan. Ayo satu anak maju. Oke. Ramadan ya. Ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk materi pada hari ini. Semoga penilaian hari ini bisa membuat murid-murid mengingat lagi tentang materi yang sudah Bapak ajarkan. Oke. Nah, mungkin untuk cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini udah siap mengikuti pembelajaran? Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul. Ada yang tahu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul? Belum ya? Jadi pengertian iman kepada Nabi dan Rasul yaitu membenarkan bahwa Allah itu memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Allah mengutus Nabi dan Rasul itu karena kemurahannya agar manusia mendapatkan bimbingan dalam meraih kehidupan di dunia dan akhirat. Di sini ada yang tahu perbedaan Nabi dan Rasul? Belum? Jadi perbedaan Nabi dan Rasul, Nabi itu orang yang dipilih Allah untuk menerima wahyu tetapi tidak menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Nah, sedangkan Rasul itu Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Selanjutnya yaitu Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Ada yang tahu Nabi dan Rasul Ulul Azmi itu ada berapa? Ada 5. Nah, jadi Nabi dan Rasul Ulul Azmi itu adalah nabi-nabi yang memiliki keteguhan, kesabaran, dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi ujian dan tantangan yang sangat berat. Kelima nabi yang dipilih menjadi Ulul Azmi, yang pertama yaitu Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama sebagai saksi umatnya di hari akhir kelak. Nah, Nabi dan Rasul itu di hari akhir kelak, Nabi dan Rasul akan menjadi saksi kita selama kehidupan di dunia. Yang kedua pemberi kabar gembira bagi pengikutnya. Nabi dan Rasul mengabarkan kabar gembira untuk selalu melaksanakan tugas-tugasnya yang telah diberikan kepada Nabi dan Rasul yang disampaikan kepada umatnya. Yang ketiga yaitu pemberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar terhadapnya dan berdakwah mengajak manusia agar beriman dan beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu kewajiban umat Islam terhadap Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu meyakini dengan penuh keyakinan, menghormati dan mencintai, meneladani akhlak dan perilaku. Yang keempat yaitu membaca dan mempelajari kisah hidup Nabi dan Rasul. Nah, di sini Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat wajib dan mustahil. Sifat wajib dan mustahil itu masing-masing ada 4. Sifat wajib yang pertama yaitu sidik, yang kedua amanah, ketiga tahona. Nah, yang selanjutnya sifat mustahil itu adalah sifat yang kebalikannya dari sifat wajib yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Nah, sekian saja materi yang Ibu berikan. Kita dapat simpulkan bareng-bareng ya. Kita tadi telah mempelajari apa saja? Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Terus? Oke, jadi itu saja materi yang Ibu berikan untuk kalian. Semoga bermanfaat. Di sini Ibu akan memberikan tugas kalian untuk mencatat perilaku-perilaku yang mencerminkan sifat wajib Rasul ya. Dan besok dikumpulkan minggu depan di selembar kertas. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama. Baik, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doanya. Ya, terima kasih. Ingat selalu ya anak-anak bahwa berdoa adalah sebagian dari rasa syukur dan permohonan kita agar ilmu kita itu bermanfaat. Untuk hari ini nihil atau ada yang tidak berangkat? Ya, alhamdulillah. Langsung aja, Ibu punya sebuah cerita. Jadi pada suatu hari ada anak siswa yang bernama Raka. Terus dia itu berjalan kaki untuk pulang sekolah. Setelah itu dia menemukan sebuah dompet di jalan. Nah, terus dia mengambilnya dan mengecek bahwa di dalamnya itu ada sebuah uang dan ada KTP milik seseorang. Nah, setelah itu menurut kalian kira-kira apa yang dilakukan Raka selanjutnya? Mengembalikan. Iya, betul. Jadi yang dilakukan Raka selanjutnya adalah mencari pemiliknya dan untuk mengembalikannya. Jadi contoh sikap Raka itu termasuk dalam contoh sikap apa? Ya, betul sekali. Jadi contoh yang dilakukan Raka itu tadi adalah contoh sikap yang jujur dan amanah. Jadi untuk pembelajaran pada pagi hari ini yaitu bagaimana sih menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Perhatikan ya anak-anak. Jadi kalian tahu nggak sikap jujur itu apa? Sikap yang apa adanya. Ya. Jujur adalah sikap apa adanya atau tidak berbohong. Terus ada sikap amanah, yaitu dapat dipercaya. Apabila kita telah diberikan sebuah tugas, maka kita juga harus menyelesaikannya. Terus ada sikap tanggung jawab, di mana kita itu bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Nah, kalian tahu nggak Nabi Muhammad SAW itu dijuluki sebagai Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Ya, Al-Amin itu artinya orang yang amanah, yang dimana beliau itu merupakan orang yang jujur dan dapat dipercaya sejak saat masih muda. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu ibu yang bertanya ya. Sebutkan salah satu contoh sikap amanah di sekolah. Ya, Mbak Diana. Menjaga dan mengembalikan kepercayaan kepada aku. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Mbak Diana. Oke, sekarang Ibu punya tugas kelompok, jadi dibagi menjadi 2. Silakan untuk berdiskusi. Terus nanti dikumpulin. Ya, selesai. Terima kasih. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini segitu saja ya anak-anak. Ibu ingin bertanya lagi, coba sebutkan salah satu sikap jujur di sekolah. Coba Mbak Uli. Mengakui pada guru bahwa belum mengerjakan PR daripada memberikan alasan yang tidak benar.
Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Mbak Uli. Jadi begitu ya anak-anak. Contoh sikap amanah dan tanggung jawab merupakan sikap yang baik. Ya, betul. Jadi jangan lupa untuk diterapkan dalam keseharian kita bahwa jujur itu dalam bersikap jujur dalam berbicara, terus amanah dalam melakukan tugas tepat waktu, terus ada tanggung jawab yang telah kita dapatkan atau kita lakukan. Untuk tugas, Ibu berikan sama kalian menceritakan atau menulis pengalaman kalian tentang sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Minggu depan bisa dikumpulin dan dipaparkan di depan kelas. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi